mengundangi Dewan Koperasi Wilayah Tenggara Timur untuk memberikan pencerahan dan sambutan. Mudah-mudahan tahun depan tetap undang kami juga. Bapak sekalian yang kami hormati, hari ini karena ini koperasi adalah koperasi di lingkungan pemerintah, kami tidak memberikan sambutan, tetapi kami memberikan catatan-catatan saja. Ya. Ada beberapa catatan. Memang sambutannya cukup banyak, cuman karena masyarakat di sana yang namanya koperasi di lingkungan pemerintah ini itu dianggap jago semua. Mereka tidak peduli dia kerja di dinas koperasi atau kerja di badan pendapatan, dianggap bahwa pemerintah itu tahu segala-galanya. Oleh karena itu, kami dari Dewan Koperasi Wilayah Nusa Tenggara Timur hanya memberikan catatan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat logo. Bapak sekalian, logo Gerakan Koperasi di Indonesia itu adalah pohon beringin. Kami menyampaikan terima kasih kepada koperasi ini yang sudah membuat logo internal. Oleh karena itu nanti logo internal itu harus berada di sebelah kiri dan logo Gerakan Koperasi Pohon Beringin harus ada di sebelah kanan. Bapak ya? Kalau tidak tahu pohon beringin, nah sudah. Ya. Yang kedua sekalian tentang perubahan anggaran dasar. Bapak Ibu di sini saya lihat sudah menggunakan nomenklatur KSP Marieta pendapatan daerah. 3 kata sudah, Marieta pendapatan daerah sesuai dengan tuntutan undang-undang. Tetapi Bapak sekalian, untuk menggunakan nomenklatur itu dari nama Marieta ke KSP harus disahkan oleh pemerintah. Setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus disahkan oleh pemerintah sesuai dengan Permen Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi, pengesahan akta pendirian baru, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pengesahan tentang pembubaran. Jadi sini Bapak sekalian, sebenarnya akta yang Bapak Ibu miliki nomor berapa di sini? Nomor 25 tahun 2000, nomor 25 tanggal 25 November 2020 belum disahkan oleh pemerintah. Harusnya notaris yang buat akta itu dibuat secara online untuk memperoleh kode ahli. Karena sekarang harus sekali nomor Permen Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi itu perubahan dari kode barang hukum ke kode ahli. Ya, harusnya minta kepada notaris yang buat akta itu mana SK perubahan. Dia tidak bisa hanya print akta, harus print SK pengesahan dari perubahan itu dan harus dilaporkan di laporan rakyat bahwa akta nomor 25 tanggal 25 November 2020 sudah disahkan oleh pemerintah dengan nomor kode A. Ya. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu belum memperoleh kode A, Bapak Ibu tidak bisa connect dengan sistem izin yang lain, tidak bisa. Oleh karena itu, setelah rapat ini harus kembali kepada notaris itu. Bapak kami minta dia punya SK perubahan dalam bentuk kode A. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak sekalian, di koperasi beda strukturnya dengan di pemerintah. Di koperasi tidak ada istilah PLT, yang ada adalah antar waktu. Jadi kalau ada pengurus yang harus diganti, istilahnya antar waktu. Kalau beliau di depan semua ini adalah BLT, itu struktur di pemerintah. Tapi di badan hukum koperasi tidak ada itu. Yang ada adalah antar waktu. Bagus sekalian, perganti seorang pengurus atau pengawas ada 2 hal. Karena dia mati, pergi dari dunia ini, tapi itu pun ditunjuk dengan akte kematian. Yang kedua, dia harus mengundur diri secara resmi lewat surat permohonan undur diri. 2 dokumen itu membuktikan seseorang harus diganti dalam bentuk antar waktu. Tidak bisa Bapak sekalian samakan struktur di sini di pemerintah dengan struktur di lembaga gerakan koperasi. Nah, saya tahu persis yang ketua lama memang dia kasus, ya, tapi bukan kasus masalah di koperasi ini, kasus di tempat lain. Yang repot dari Bapak sekalian, kalau dia akan kontak, kalau dia akan membuka terhadap Bapak Ibu yang menggantikan dia, yang
kedua, Bapak sekalian, jumlah pengurus koperasi dan pengawas tetap jumlahnya ganjil. Bapak Ibu rapat di pengurus dan pengawas mengganti antar waktu. Jumlah 5 harus tetap isi 5. Harusnya hari ini Bapak Ibu mengesahkan pengurus antar waktu itu lewat forum email. Karena di undang-undang dia bilang begini, terus sekalian, setiap pergantian pengurus dan pengawas dengan 2 alasan tadi, pengurus pengawas harus rapat dan harus dilaporkan pada rapat anggota untuk minta pengesahan seperti hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti hari ini Bapak Ibu ada acara pengesahan pengurusan pergantian pengurus antar waktu. Itu poin yang kedua Bapak sekalian. Yang ketiga Bapak sekalian, mohon maaf, ya nanti ditambah oleh teman-teman dari dinas. Bapak sekalian, di lampiran inventaris hari ini kita koperasi di pemerintah Pak, kita harus mencatat aset dengan baik. Ya, aset. Ada aturannya, ada surat edaran Menteri Koperasi. Seluruh koperasi harus mencatat asetnya dengan baik, dengan tertib dan baik dan benar. Terus sekalian, di lampiran daftar inventaris terus sekalian itu sekitar 30 juta bulan angkanya selisih. Yang Bapak Ibu muncul di neraca berbeda dengan lampiran yang selisihnya persis 30. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dia koma itu kurang kita curigai. Tapi kalau bulan Pak 30 juta itu curiga. Jadi bukan orang pemeriksa. Iya. Di Bapak Ibu coba ambil kalkulator antara neraca inventaris dengan lampiran pasti berbeda. Dan saya itu tadi malam sekitar 30 bedanya. Itu Bapak Ibu sekalian harus berpedoman dengan surat edaran Deputi Koperasi nomor 6 tahun 2022 tentang kewajiban mencatat aset. Iya, Bapak sekalian harus catat baik-baik. Ini regulasinya ada. Iya. Yang ketiga, pos pembagian Bapak sekalian itu posnya minimal 9 pos itu muncul di dalam anggaran dasar. Prosentasinya masing-masing pos itu ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan prioritas. Mungkin tahun ini misalnya begini, terlalu besar pengurusnya, kita rubah juga. Itu prosentasinya, tapi posnya sudah ditetapkan dalam anggaran dasar. Posnya itu yang ditetapkan setiap keputusan rapat. Ya. Apa yang Bapak lakukan di sini ya sudah pas lah. Cuman ada koma prosentasinya 17,5, nanti kasih bulan. Ya, begitu. Apa alasan kok bisa ada koma? Ya. Yang berikut Bapak sekalian, gaji di situ di lapor Bapak sekalian, gaji hanya untuk ketua. Bapak sekalian, pengurus itu adalah satu kesatuan, pengawas adalah satu kesatuan. Iya, satu kesatuan atau kolegial. Iya. Jadi bisa Bapak sekalian kalau menerapkan akun gaji hanya 1 orang. Kalau 5 orang yang dapat semua gaji 5 orang pengurus atau gaji 3 orang pengawas. Jadi Bapak sekalian, ini butuh koreksi. Mumpung ini belum terlambat, ya. Jadi tulis nanti nomenklatur gaji pengurus, tidak boleh tulis gaji ketua. Pengurus di sini ada 5. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Tulis di situ nomenklatur gaji pengurus. Terserah internal yang dapat ketua itu bukan urusan, tapi tidak boleh hanya tulis gaji ketua. Karena dia ada satu kesatuan namanya pengurus. Mau 9 orang, mau 11 orang, mau 15 orang, tidak ada persoalan. Ya. Yang berikut Bapak sekalian, kami tahun lalu, saya datang tahun lalu masih di dinas koperasi tentang istilah nomenklatur pendamping. Di koperasi tidak ada istilah pendamping, yang ada pengelola atau karyawan atau manajer yang diangkat oleh pengurus. Tahun lalu kita sudah sarankan rubah istilah pendamping. Masa pendamping bertahun-tahun? Dia harus isi. Namanya pendamping itu disniter, artinya 1 tahun. Karena memang kita tidak mengerti maka untuk pendamping. Yang karyawan itu memang ada yang tetap, ada yang
uji coba. Karena itu kan perintah undang-undang, pengurus mengangkat karyawan atau pengelola, tidak istilah pendamping. Yang berikut Bapak sekalian, nanti Bapak Ibu yang terakhir ini menyangkut SHU Bapak Ibu tahun 2023 735 itu SHU bersih. Bapak sekalian, koperasi adalah badan hukum. Badan hukumnya koperasi adalah badan hukum privat khusus. Maka setiap badan hukum wajib hukumnya untuk membayar pajak. Itu hukum, itu syarat dari badan hukum privat. Itu adalah badan hukum privat. Iya, oleh karena itu Bapak sekalian, sebelum SHU bersih harus diperkirakan